Memfokuskan pada perjalanan sepanjang rentang kehidupan manusia pada setiap program-programnya, BKKBN memiliki program ketahanan keluarga untuk lansia. Kegiatan itu berjalan dengan nama Bina Keluarga Lansia atau BKL. Di kegiatan BKL bertujuan untuk mewujudkan lansia tangguh, yaitu lansia yang mampu beradaptasi terhadap proses penuaan secara positif sehingga dapat mencapai masa tua yang berkualitas di lingkungan yang nyaman. BKL menyasar langsung pada keluarga yang memiliki lansia, keluarga lansia, serta lansianya itu sendiri. Lansia juga tetap sehat secara fisik, sosial, dan mental melalui siklus hidupnya dan mandiri, aktif, serta produktif. Ketangguhan lansia dapat diukur melalui indikator 7 dimensi lansia tangguh. Nah, apa itu 7 dimensi lansia tangguh? Materi 7 dimensi lansia tangguh ini disiapkan untuk kegiatan pertemuan penyuluhan yang disampaikan oleh kader-kader terlatih. Mari kita melihat 7 dimensi lansia tangguh tersebut. Yang pertama, kita mulai dengan pembangunan keluarga lansia tangguh dimensi spiritual. Dimensi ini menekankan pada peran agama dalam kehidupan lansia. Dimensi spiritual ini dibangun dengan memperkuat keimanan lansia sehingga dapat memperkokoh kesehatan mentalnya. Yang kedua adalah dimensi fisik. Banyak perubahan yang dialami lansia, baik itu fisik, mental, maupun sosial. Juga perubahan pada kesehatan reproduksinya, sehingga perlu dipahami apa saja yang dapat dilakukan untuk dapat menjaga kesehatan fisik lansia dengan aktivitas fisik juga makanan yang sehat, termasuk lingkungan beraktivitas lansia sehari-hari di rumah bersama dengan keluarga. Yang ketiga adalah dimensi intelektual. Penurunan kapasitas intelektual lansia dapat disebabkan karena melambatnya kerja otak, sehingga kemampuan lansia dalam menerima, memahami, dan menyimpan informasi juga dalam menerapkan di kehidupan sehari-hari menjadi terganggu. Hal ini menjadi tantangan bagaimana dimensi intelektual ini dapat berperan untuk kesejahteraan lansia. Yang keempat adalah dimensi emosional. Dimensi emosional berkaitan dengan kondisi psikoemosional, yaitu keadaan psikologis lansia yang meliputi aspek kemampuan berpikir, perasaan, juga sikap dalam berperilaku yang dapat ditemui di kehidupan sehari-hari lansia. Dimensi kelima adalah sosial kemasyarakatan. Lansia memiliki kebutuhan untuk dapat tetap terlibat aktif dan berinteraksi di masyarakat. Lansia yang aktif di masyarakat memiliki persepsi kebahagiaan hidup yang lebih positif dibanding lansia yang tidak aktif dalam bersosialisasi. Dimensi ini berupaya bagaimana membangun kepedulian pada lansia, memberikan perlindungan pada lansia, serta bagaimana berinteraksi dengan lansia. Yang keenam adalah dimensi profesional vokasional. Lansia diharapkan dapat mempraktikkan suatu keahlian dan terlibat dalam kegiatan tertentu sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya. Lansia akan tetap produktif melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang ataupun jasa. Dimensi yang ketujuh adalah dimensi lingkungan. Segala sesuatu di luar diri yang dapat berpengaruh pada kehidupan lansia, termasuk kehidupan fisik dan juga non-fisik. Diperlukan lingkungan fisik yang ramah lansia, juga lingkungan mental, spiritual, dan sosial budaya yang dapat mendukung kehidupan lansia. Nah, seluruh materi-materi tersebut juga dapat diakses melalui aplikasi Lansia Tangguh. Download aplikasinya melalui Play Store. Selamat mencoba.
Dan mari kita saksikan bersama bagaimana kegiatan BKL di lapangan bersama dengan keluarga lansia tangguh. Kegiatan lain sebagai upaya meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga dilakukan dengan kegiatan UPPKS atau Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera. UPPKS adalah sekelompok kegiatan usaha bersama yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan tujuan akhirnya dapat meningkatkan kemandirian dalam kesertaan ber-KB. Berbagai usaha ekonomi produktif dilakukan dalam kelompok UPPKS. Kita bisa melihat apa saja usaha ekonomi produktif yang telah dilakukan dalam kelompok UPPKS untuk meningkatkan ekonomi keluarga.
ada satu wadah kegiatan untuk meningkatkan ketahanan keluarga, namun bukan lagi berfokus pada kegiatan pertemuan penyuluhan, tetapi lebih menekankan pada pelayanan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi, konsultasi dan konseling, pembinaan, serta rujukan sebagai upaya menciptakan keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Kegiatan ini disebut dengan PPKS atau Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera. PPKS dapat diakses oleh keluarga, masyarakat, maupun kelompok kegiatan yang dapat menerima berbagai jenis pelayanan. Jenis-jenis pelayanan tersebut adalah pelayanan yang terkait dengan konsultasi dan konseling, juga pelayanan data dan informasi. Ada 8 pelayanan yang dapat diakses. Yang pertama adalah pelayanan data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana. Yang kedua, konsultasi dan konseling mulai dari keluarga balita dan anak, keluarga remaja dan remaja, konseling pranikah, konseling keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, konseling menuju keluarga harmonis, konseling keluarga lansia dan lansia, serta pembinaan pemberdayaan usaha ekonomi keluarga.